Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk yang ini aplikasi Windows. Jadi nanti aplikasi kalau udah membuat aplikasi Windows itu kita akan memiliki object form dan control. Form itu adalah untuk aplikasinya, control itu untuk nanti mengontrol atau mengendalikan jalannya program. Jadi nanti di dalam form kita akan menambahkan control. Ya, untuk lebih jelasnya kita coba aja langsung ya. Dan seperti biasa untuk membuat program ya Anda harus menganalisis requirement-nya, terus kemudian apa aja yang rumus-rumus apa yang Anda pakai, jalannya program dengan menggunakan algoritma, kemudian baru Anda membuat programnya. Oke. Nah, untuk membuat program Anda bisa menggunakan Visual Studio ya. Kalau misalnya program komputer Anda pelan, misalnya Anda menggunakan Celeron, Anda bisa memakai Sharp Develop yang sudah saya sediakan di sini. Ini ya, ini lebih ringan untuk komputer Celeron. Jadi Anda nggak perlu menginstal Visual Studio ya, yang berat walaupun lebih komplit. Di sini programnya nanti sama aja sih antara Visual Studio dengan Sharp Develop. Ya, kita coba pakai Sharp Develop aja. Jadi ini silakan Anda download, kemudian Anda ekstrak, kemudian baru Anda jalankan. Setelah Anda ekstrak, Anda akan punya folder seperti ini. Anda double klik aja. Programnya itu terletak di dalam folder binary. Anda buka aja foldernya, kemudian Anda jalankan file exe-nya, Sharp Develop exe. Oke, Anda jalankan. Anda akan punya IDE seperti ini. Sharp Develop adalah IDE ya, Integrated Development Environment, yang dia akan mengcompile langsung dan menjalankannya. Anda bisa mengedit, mengcompile, dan menjalankan. Ya, Anda tinggal bikin new solution, solusi baru ya istilahnya. Solusi atau sebenarnya sih bikin program aja. Macet. Kita tunggu ya. Oke. Anda bisa bikin aplikasi konsol sama seperti sebelumnya. Anda bisa bikin aplikasi Windows, ini bikin DLL-nya aja, library-nya. Service itu program yang berjalan di background Windows dan jalan terus menerus. Kemudian baru aplikasi Windows ini yang mau kita bikin. Anda bisa menggunakan C#, Anda bisa menggunakan C++, F#, maupun Visual Basic. Saya kasih nama ya, belajar misalnya. Terus kemudian ini adalah folder untuk menyimpan program Anda. Terserah Anda bisa pindah-pindah, nanti bisa Anda cari. Oke, kemudian tinggal Anda create. Program Anda nanti Anda letakkan di dalam form ya. Terus program yang sudah kita pelajari sebelumnya itu ada di mana? Itu adalah program utama yang nanti akan dijalankan. Itu letaknya ada di sini. Program JS. Kita lihat mirip ya. Anda punya namespace, kemudian Anda bikin class, kemudian Anda punya static void main. Kemudian nanti void main ini dia akan memanggil main formnya. Main form itu adalah nanti program Windows Anda di sini. Semuanya terletak di main form. Nah,
IDE di Windows itu berbasis visual atau Visual Application Development. Jadi Anda bisa langsung bikin visualnya, terus Anda tinggal lihat di desainnya. Ini adalah program Anda nantinya. Jadi kalau ini Anda jalankan, Anda akan punya aplikasi Windows seperti ini. Oke, masih kosong. Aplikasi Excel-nya itu nanti dia akan terletak di tempat Anda nge-save solution tadi. Di mana ya tadi ya, lupa saya. Sini kalau nggak salah. Ini belajar dulu. Ya, terletak di dalam objek bin. Karena ini masih debug, maka dia akan di folder debug. Ini bisa langsung Anda jalankan. Anda double klik, dia akan jalankan. Karena ini program ini sudah tercompile. Oke. Nah, sekarang kita buat program yang lebih bermanfaat tentunya. Misalnya nih, Anda ingin membuat program penjumlahan 2 angka. Berarti Anda perlu input untuk angka pertama dan input untuk angka kedua, kemudian outputnya itu adalah hasil penjumlahannya. Di Windows untuk input kita bisa menggunakan text box. Untuk menambahkan text box itu kan ada di sini ya kayaknya. Ya di main formnya sih di sini. Nah, ini di desain. Nanti semua kontrol text box itu adalah kontrol. Ya, ini adalah formnya. Oke, kemudian Anda menambahkan kontrolnya yang mengendalikan jalannya program. Itu nanti Anda tambahkan di sini. Oke, nah di Subdevelop maupun di Visual Studio itu akan menambahkannya secara otomatis di desain Anda di sini. Untuk menambahkan kontrol, Anda masuk ke tool di sini. Tinggal Anda klik, kemudian Anda akan punya beberapa tool. Kita misalnya masuk ke Windows Form. Ini adalah tool-tool atau objek-objek atau kontrol-kontrol yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya nih kita ingin menambahkan informasi program ini mau ngapain sih? Nah, Anda bisa menambahkan tool atau objek ya, level misalnya untuk menambahkan tulisan. Oke. Level ini di sini dia masih berupa kelas, kemudian ketika Anda tambahkan di sini dia sudah berupa objek instance dari kelas level. Objeknya ini dia akan memiliki nama level 1. Anda bisa ganti sih. Ya, semua yang ada di sini itu adalah itu informasi dari objek ya, data dari objek, properties dari objeknya. Itu di sini properties. Oke. Kemudian untuk metodenya itu adalah di sini. Nah, ini semua adalah metode dari objek. Kemudian untuk event-eventnya ya, jadi program Windows kan itu dia juga berbasis event, artinya ketika tombol diklik atau ketika mouse-nya masuk ke dalam form ini misalnya, itu harus ngapain sih? Itu adalah event. Apa yang dilakukan oleh program itu adalah event.
properties kita bisa ganti-ganti ya, misalnya ukuran fontnya nih atau tulisannya sih paling penting ya. Di sini levelnya untuk menginformasikan kepada pengguna apa yang harus dilakukan, misalnya program penjumlahan misalnya. Input adalah 2 angka, output adalah hasil penjumlahannya. Oke, ini tinggal kita reset ya. Kira-kira seperti ini. Anda bisa geser-geser lokasinya. Anda juga bisa resize ukurannya. Oke, Anda juga bisa ganti fontnya, terserah sih. Anda juga bisa ganti warnanya. Nah, kemudian untuk inputnya Anda bisa menggunakan tool control atau kelas text box. Jadi tinggal Anda drag aja ke sini. Ini adalah untuk angka pertama misalnya. Ini saya ganti ya biar kelihatan. Ya, kemudian saya kasih level lagi untuk informasi bahwa ini adalah angka pertama misalnya. Mana tadi? Ini ya. Jadi kita ganti ya. Angka pertama. Anda bisa copy paste juga. Ini adalah angka kedua. Oke. Dan ini text box ya, objeknya namanya adalah text box 1. Kalau Anda copy kemudian Anda paste, ini dia akan menjadi nama yang berbeda. Anda sebenarnya bisa mengganti namanya, nama objeknya, untuk supaya memudahkan Anda dalam membuat program. Misalnya nih, ini saya kasih namanya adalah input angka pertama misalnya, atau input pertama. Kemudian ini saya kasih nama input kedua. Oke. Nah, kemudian setelah Anda memasukkan angka pertama, angka kedua, Anda ingin menjumlahkan kedua angka tersebut nih. Ya, untuk memulai menjumlahkan angka tersebut, kita bisa menggunakan tombol nih, ya, tombol untuk memulai. Di sini itu kita dapat menggunakan objek atau kelas atau tool atau control button. Ya, kita kasih nama misalnya jumlahkan. Kemudian untuk levelnya Anda bisa ganti tambah misalnya. Oke, supaya kalau kelihatan saya ganti 15 juga ya. Nah, kemudian hasilnya mau kita letakkan di mana nih? Serah ya, Anda bisa letakkan di label maupun text box juga boleh. Nah, misalnya saya taruh di label nih. Ini adalah hasil penjumlahannya. Saya kasih 12. Terus labelnya ya kita pasangin dulu ya, supaya nggak muncul. Ini kita kasih nama hasil penjumlahan. Oke, nanti hasilnya berarti akan muncul di sini, di hasil penjumlahan.
atau supaya kelihatan kita kasih teksnya. Hasilnya adalah kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk memulai sebuah event, ketika tombol tambah ini diklik, kita bisa double klik tools ini. Nah, double klik ya, klik-klik. Maka otomatis akan dibuatkan sebuah metode untuk ya membuat programnya. Oke. Nanti program untuk penyembahan Anda itu bisa Anda letakkan di sini. Ini masih terletak di main from. Kemudian tadi tool-tool yang sudah Anda tambahkan otomatis akan ditambahkan di sini. Ya, kontrolnya semua sudah otomatis ditambahkan oleh IDE-nya, oleh Sound Development. Oke. Kita menggunakan metode add untuk menambahkan kontrol ke dalam form. Oke. Lagi ke sini tadi. Program Anda ingin menjumlahkan nih. Yang dijumlahkan apa? Angka pertama dan angka kedua. Bagaimana cara mengambil nilai yang ada di dalam isian ya di text box input pertama dan text box input kedua. Anda bisa langsung mengakses variabel yang ada di dalam text box ini, yaitu variabel teks. Ya, misalnya kita simpan nih angkanya atau angka berkoma ya, misalnya float nih atau double ya, kayak di video sebelumnya pakai double aja, dibanding berkoma. Angka 1 misalnya itu adalah isi dari text box yang pertama. Hal ini adalah ini ya, input pertama, objek input pertama ini ya. Kemudian yang kita ingin akses propertiesnya itu adalah teksnya. Oke. Nah, tipe data di semua program Windows itu adalah string untuk input outputnya. Jadi supaya kita bisa mengolah dalam bentuk angka, kita harus konversi ke dalam angka. Untuk mengkonversinya, kita bisa memanfaatkan metode convert. Anda ingin convert kemana nih? Misalnya karena ini kita untuk menjumlahnya pakai double, kita berarti convert to double. Kalau integer ya nanti ke integer aja ya. Oke, kita pilih yang double. Kira seperti ini. Demikian juga untuk angka kedua nih. Kita tinggal convert ke double. Input kedua ya. Oke. Setelah Anda memperoleh angkanya, kemudian Anda jumlahkan ya. Hasil dengan angka 1 ditambah angka 2 saja. Nah, setelah Anda memperoleh hasilnya, Anda ingin tampilkan kan di sini di hasilnya. Ini adalah nama objeknya, itu adalah hasil penjumlahan. Berarti nanti Anda ingin mengubah ini properties untuk teks. Berarti nanti yang Anda ubah itu adalah hasil penjumlahan teksnya. Kita Anda ubah dengan nilai di sini hasil.
Tapi ingat, hasil di sini itu adalah tipe datanya TOEFL. Sedangkan semua yang ada di sini, input output itu adalah string. Berarti ini harus Anda ubah dulu ke string. Anda bisa menggunakan convert, Anda juga bisa menggunakan metode yang ada di TOEFL-nya itu sendiri, di objek TOEFL-nya itu sendiri. Ya, misalnya pakai metode string. Oke, kita coba aja ya, kalau ada error nanti kita betulin. Ya, ini adalah program Anda. Misalnya nih, saya ingin tambahkan 5 tambah 4. Saya klik tambah, Anda akan punya 9. Karena ini bilangan per koma ya, TOEFL. Kita coba aja kalau pakai koma. Ya, program ini juga bisa Anda langsung jalankan dari sini ya. Oke, nggak perlu mengcompile lagi. Ya, ini bisa Anda copy, Anda berikan ke teman-teman Anda simpan di tempat lain, kemudian Anda jalankan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di forum. Oke, terima kasih.